Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cici Hermetia dengan NIM 020536 dengan dosen pengampu Pak Zulafdal SPD MPD dengan materi menganalisis ciri dan desain sistem ekonomi Islam. Materi yang pertama yaitu tujuan hidup Islam, ekonomi Islam, dan rasionalisme. Tujuan hidup Islam yang pertama ibadah dan ketaatan kepada Allah. Tujuan utama hidup dalam perspektif Islam adalah beribadah kepada Allah dan hidup dalam ketaatan kepadanya. Ini mencakup menjalankan ajaran-ajaran Islam seperti melakukan sholat, berpuasa, bersedekah, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Yang kedua, kesejahteraan akhirat. Selain hidup dengan baik di dunia, tujuan hidup Islam juga mencakup persiapan untuk kehidupan akhirat. Selain mengajarkan keberlanjutan hidup setelah kematian dan menekankan pentingnya amal perbuatan yang baik. Yang kedua, ekonomi Islam. Yang pertama, keadilan sosial, yaitu prinsip dasar ekonomi Islam adalah menciptakan keadilan sosial. Ini mencakup distribusi kekayaan dan sumber daya secara adil untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antar individu dan kelompok. Yang kedua, sistem keuangan berbasis syariah, yaitu ekonomi Islam mencakup penggunaan sistem keuangan berbasis syariah yang melibatkan praktik keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini termasuk larangan riba atau bunga, spekulasi, dan investasi dalam bisnis yang dianggap haram atau terlarang. Yang ketiga, rasionalisme. Yang pertama, penggunaan akal sebagai anugerah Allah, yaitu dalam Islam, akal dianggap sebagai anugerah dari Allah yang harus dipergunakan untuk memahami dunia dan ajaran-ajaran agama dengan bijak. Rasionalisme dalam konteks Islam menekankan pentingnya berpikir logis dan menggunakan akal untuk mencapai pemahaman yang lebih baik. Yang kedua, harmonisasi antara akal dan wahyu. Islam mengajarkan harmonisasi antar akal dan wahyu. Meskipun akal digunakan untuk memahami fenomena alam dan sosial, wahyu yaitu ajaran agama yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis, dianggap sebagai sumber pengetahuan tertinggi yang memberikan pedoman moral dan spiritual. Yang kedua, materi yang kedua, metodologi ekonomi Islam. Metodologi ekonomi Islam mencerminkan pendekatan yang berakar pada prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan sosial. Beberapa aspek kunci dari metodologi Islam melibatkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, syariat hukum Islam. Ekonomi Islam harus sesuai dengan hukum Islam atau syariah. Prinsip ini seperti larangan riba, larangan perjudian, dan keadilan dalam distribusi kekayaan harus dihormati. Yang kedua, keadilan dan distribusi kekayaan. Ekonomi Islam menekankan keadilan dalam distribusi kekayaan. Prinsip ini dapat diwujudkan melalui sistem zakat dan redistribusi kekayaan untuk memastikan masyarakat yang lebih mendapatkan manfaatnya. 3. Larangan riba. Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan dilarang dalam ekonomi Islam. Prinsip ini menciptakan suasana di mana uang dianggap sebagai alat tukar dan penyimpanan nilai, bukan sebagai komoditas untuk mendapatkan keuntungan tambahan. Yang keempat, kewajiban sosial dan lingkungan. Ekonomi Islam menekankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pelaksanaan bisnis harus memperhitungkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang dimohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.